inside. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakiatul Rahman dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya ikan mas koki. Pertama-tama kita akan membahas tentang deskripsi dari mas koki. Ikan mas koki yang memiliki nama latin Carassius auratur pada awalnya dibudidayakan oleh masyarakat Cina pada tahun 960 hingga 1729. Yang awalnya bentuk mas koki ini sama seperti bentuk ikan mas, karena pada dasarnya jenis ikan ini berasal dari satu kerabat. Bedanya mas koki tidak memiliki sepasang sungut di mulutnya. Lalu pada masa dinasti Ming tahun 1368 hingga 1644, popularitas mas koki mulai menanjak. Nah, dari sinilah bermunculan mas koki dengan bentuk tubuh yang bervariasi dan unik. Untuk perkembangan mas koki kemudian merambah sampai ke negeri Jepang. Di negeri Jepang sendiri, mas koki ini terus mengalami perkembangan sangat pesat sampai dihasilkan jenis-jenis yang baru dengan memiliki bentuk tubuh yang lebih variatif seperti saat ini. Mas koki jenis baru merupakan hasil perkawinan silang yang terus-menerus dilakukan hingga didapat mas koki yang unik. Untuk ikan yang dihasilkan antara lain berbentuk bulat, pendek, benjol-benjol, bersirip panjang, dan pada jenis tertentu ekornya menjuntai mirip selendang. Untuk jenis inilah yang disebut Carassius auratus yang lebih dikenal di Indonesia dengan sebutan mas koki. Dari negeri Jepang, ikan koki mulai menyebar ke penjuru dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Selanjutnya, morfologi ikan mas koki. Mas koki memiliki tubuh gendut pendek, punggung agak bongkok, sirip yang lengkap seperti sirip punggung, sirip dada, sirip perut, dan sirip ekor. Bentuk badan mas koki biasanya pendek dan gempal yang menjadi salah satu ciri khas tersendiri. Di bawah ini adalah ciri-ciri calon induk mas koki yang siap untuk dijadikan induk. Yang pertama, umur calon induk minimal 8 bulan, tetapi yang lebih baik berumur 1 tahun. Yang kedua, sehat dan tidak mengalami stres. Yang ketiga, tubuhnya tidak ada luka. Yang keempat, tidak sedang terserang penyakit atau parasit. Yang kelima, tubuhnya normal dan tidak cacat. Selanjutnya, habitat dan penyebarannya. Habitat ikan koki adalah air yang tergenang, aliran airnya lambat, dangkal, bersih, dan biasanya berada di daerah sungai atau danau. Mas koki dapat bertahan hidup pada air ber-pH 6-7 dengan suhu 27-300 derajat Celcius. Kandungan oksigen terlarut lebih dari sama dengan 5 ppm. Pembahasan selanjutnya yaitu perawatan calon induk. Bakalan induk yang terpilih sebaiknya dipisahkan berdasarkan jenis kelaminnya. Indukan koki akan siap dipindahkan setelah berumur 6-7 bulan. Selama dipisahkan, bakalan induk tersebut harus dirawat secara benar agar mendapatkan induk yang bagus. Pada dasarnya, merawat bakalan tidak jauh berbeda dengan merawat koki atau ikan hias pada umumnya. Sebelum melakukan perawatan bakalan induk, pembudidaya harus menyiapkan kolam pemisahan bakalan induk yang berukuran 4x6 meter. Kolam ini sebaiknya pernah dipakai dan berlumut, tetapi sebelumnya lumutnya harus dibersihkan dan dikurangi terlebih dahulu. Setelah itu, kolam dikeringkan dan dijemur pada panas matahari kurang lebih selama 2-3 hari. Pengeringan ini bertujuan untuk mematikan bibit penyakit yang dapat menyerang koki selama perawatan. Selanjutnya, air dimasukkan ke dalamnya. Ketinggian air di kolam ini cukup 20-30 cm. Sebaiknya air yang digunakan adalah air sumur yang sudah diendapkan selama 24 jam agar pH dan suhunya normal. Koki sebaiknya dimasukkan ke dalam kolam saat suhu air rendah, yaitu pada pagi atau sore hari. Tujuannya untuk mengurangi stres pada koki saat dipindahkan. Kenaikan atau penurunan suhu yang perlahan pada pagi atau sore hari akan memudahkan koki beradaptasi. Bakalan induk yang bisa dimasukkan ke dalamnya sebanyak 50 ekor. Jika bakalan induk adalah hasil dari kolam sendiri, pemindahannya dapat dilakukan dengan menggunakan ember plastik. Caranya, masukkan ember ke dalam kolam sampai bibirnya tenggelam. Biarkan koki berenang keluar dengan sendirinya. Jika bakalan induk diperoleh dengan memberi dari orang lain, pemindahannya dilakukan dengan melakukan adaptasi terlebih dahulu. Caranya, masukkan kantong plastik yang berisi koki ke dalam kolam.
Biarkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, suhu air di dalam kantong plastik akan sama dengan suhu air di kolam. Kemudian, pengikat kantong plastik dapat dilepaskan dan dibiarkan koki keluar dengan lingkungan barunya. Selama melakukan perawatan, yang harus diperhatikan adalah pemberian pakan, pergantian air, penyortiran, dan pencegahan timbulnya penyakit pada koki. Selanjutnya adalah pemberian pakan. Setelah dilepaskan ke kolam yang baru, koki jangan langsung diberi makan. Biarkan koki tersebut mengenal lingkungan barunya terlebih dahulu. Frekuensi pemberian pakan yang ideal adalah 2 kali sehari, yaitu pada pukul 10 pagi dan pukul 3 sore. Frekuensi ini dianggap ideal karena koki adalah jenis ikan yang mencari makan pada siang hari, dan pada jam-jam tersebut kandungan oksigen di air sedang tinggi sehingga memacu nafsu makan koki. Selanjutnya, penggantian air. Penggantian air sebaiknya dilakukan 1 minggu sekali dengan tetap memantau kondisi air. Jika suhu dan pH air mengalami perubahan atau air sudah tampak keruh, pergantian air harus dilakukan sebelum 1 minggu. Pergantian air kolam yang terlalu sering tidak bagus untuk bakalan induk koki karena dapat melanturkan warnanya dan akan memaksa koki untuk terus beradaptasi dengan air yang baru. Namun, jika pergantian yang jarang dilakukan, bibit penyakit mudah muncul. Selanjutnya, penyortiran. Tindakan penyortiran dimaksudkan untuk memilih bakalan yang unggul sekaligus untuk melakukan penjarangan. Setelah 1 bulan dipelihara, bakalan induk koki akan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, sehingga populasinya harus dikurangi. Tindakan penyortiran dilakukan minimal setiap bulan hingga koki berumur 6 bulan, dan koki siap dipijahkan. Selanjutnya, persiapan kolam pemijahan. Kolam pemijahan berukuran 1x4 meter. Fungsinya untuk mempertemukan induk jantan dan betina yang telah siap kawin. Sebelum melakukan proses pemijahan, terlebih dahulu kolam dibersihkan dari kotoran dan lumut. Kolam dikeringkan dan dijemur di panas matahari kurang lebih 2-3 hari untuk mematikan bibit penyakit yang tertinggal di dalamnya. Selain itu, penjemuran akan membuat air terasa segar dan hangat ketika dimasukkan ke dalam kolam. Air dimasukkan ke dalam kolam hingga ketinggian kurang lebih 20-25 cm. Pada ketinggian ini, seluruh air kolam akan mendapatkan sinar matahari yang cukup, sehingga suhu air tetap hangat. Setelah itu, ke dalam kolam perlu dimasukkan tanaman air sebagai substrat pelekatan telur koki. Selanjutnya, persiapan calon induk. Setelah koki berumur 6-7 bulan, pemijahan mulai dapat dilakukan. Sebelum memijahkan koki, perhatikan ciri-ciri bakalan induk jantan dan betina. Ciri-ciri jantan yang siap memijah adalah sudah saling mengejar dan mengganggu koki lainnya. Ciri lainnya adalah keluarnya cairan mani berwarna putih seperti santan atau susu dari lubang pengeluarannya. Cairan ini akan keluar jika perut koki sedikit ditekan ke arah lubang pengeluaran. Keluarnya cairan ini merupakan pertanda bahwa sel kelamin koki telah matang sehingga siap dipijahkan. Ciri koki betina yang siap memijah adalah perutnya terasa empuk dan lembek saat diraba. Jika perutnya terasa keras, berarti telur koki belum matang. Ciri lainnya, perut koki akan tampak membesar, lubang kelamin membengkak dan berwarna kemerahan, serta telur mudah keluar jika perut koki sedikit ditekan. Seleksi induk. Beberapa pertimbangan yang dipakai untuk melakukan seleksi induk adalah bentuk fisik, ukuran, berat, umur, tingkat kesehatan, dan kematangan gonad. Namun, umur ideal yang layak dan produktif untuk dipijah adalah 1 tahun dan beratnya mencapai 100 gram per ekor. Induk yang dipijahkan harus sehat secara fisik, yaitu tidak terinfeksi oleh penyakit parasit. Selanjutnya itu proses pemijahan. Setelah kolam pemijahan siap digunakan dan bakalan induk dipilih, pindahkan bakalan induk ke dalam kolam pemijahan. Pemindahan induk ini sebaiknya dilakukan pada sore hari, karena pada malam harinya koki jantan akan mengejar-ngejar koki betina sambil sekali-kali menyentuh bagian belakang betina. Jika kondisi demikian terjadi, itu berarti pemijahan akan terjadi. Pada pagi harinya, koki betina akan membalikkan tubuhnya sambil melepaskan telur, sedangkan koki jantan segera akan melepaskan sperma untuk membuahinya. Telur koki bersifat adhesif, yaitu akan menempel di benda lain yang telah disediakan sebagai substrat pelekatan telur. Telur yang dihasilkan satu pasang induk koki mencapai 1000-2000 butir. Bahkan koki Tosa dan Blackmore dapat mencapai hingga 8000 butir.
Kedua induk dapat dipindahkan kembali sekitar 20 hari kemudian. Selanjutnya penetasan telur. Dalam waktu 3-4 hari, telur akan menetas menjadi buraya. Penetasan ini tergantung pada suhu air. Semakin hangat air, semakin cepat telur menetas. Telur yang tidak menetas, baik yang menempel di substrat maupun yang tenggelam di dasar kolam, harus segera dibuang. Telur yang tidak menetas ini dapat mengurangi pasokan oksigen di dalam air dan membusuk menjadi sarang penyakit. Sambil menunggu menetas, telur dapat dirawat seperlunya dengan mengganti air kolam. Penggantian air ini tidak dilakukan secara total, cukup separuh air kolam. Pergantian dilakukan dengan menggunakan selang plastik. Arus yang ditimbulkan oleh penambahan air jangan sampai mengenai telur yang menempel di substrat, karena telur akan terlepas dan tidak akan menetas. Sebelum berumur 6 hari, burayak tidak perlu diberi pakan karena masih mempunyai cadangan pakan di dalam kantong kuning telurnya. Setelah itu, barulah burayak diberikan pakan kutu air. Selanjutnya, pendederan. Setelah berumur 2 minggu, benih koki dipindahkan dari kolam pemijahan ke kolam pendederan. Untuk satu kolam pendederan berukuran 4x6 meter. Jumlah populasi yang bisa dimasukkan sebanyak 1000 ekor koki. Di kolam pendederan, benih mulai diberi pakan cacing sutra atau tubifex yang disaring dengan saringan berdiameter 0,5 mm. Pemberian cacing sutra ini berguna untuk menggemukkan dan memacu pertumbuhan koki. Setelah berumur 20 hari, sebagian benih koki sudah dapat dijual ke pasar untuk dibesarkan oleh pembudidaya lain. Hama dan penyakit pada koki. Hama yang sering menyerang koki diantaranya adalah cacing jarum, jamur saprolegnia sp, kutu ikan, cacing insang, dan cacing kulit. Sedangkan penyakit yang sering menyerang koki diantaranya adalah white spot. Dan dropsy. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan terkait ikan mas koki.